Kasus ribuan mahasiswa yang ikut program Friendjob di Jerman hingga menimbulkan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam program tersebut menjadi sorotan publik. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 33 universitas di Indonesia mengikuti program yang digadang-gadang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk mengetahui kebenarannya, tim Anyuswile mendatangi satu universitas yang turut serta dalam program magang yang diselenggarakan PT Sinar Harapan Bangsa dan Civigen, Universitas Negeri Jakarta. Kami bertemu dengan juru bicara Universitas Negeri Jakarta, Saifuddin. Kepada kami, Saifuddin membeberkan bagaimana kronologi SS, salah satu tersangka dalam kasus ini, yang juga seorang guru besar meyakinkan pihak universitas hingga akhirnya UNJ bersedia bergabung dan ikut memberangkatkan 93 mahasiswanya ke Jerman. UNJ sendiri diperkenalkan oleh salah satu dosen di universitas di Jambi yang berinisial SS. Itu pada bulan Februari 2023, yang dimana menurut penuturan SS ini program magang internasional di Jerman ini sebelum UNJ sudah juga dilaksanakan oleh kampus-kampus lain di Indonesia. Pihak kampus tertarik, yang kemudian pada bulan Mei SS datang kembali ke UNJ dengan mengajak PT SHB dan Civigen untuk presentasi yang lebih detail. Pihak kampus sudah bertanya juga kepada SS, SHB, dan Civigen apakah ini bagian dari kegiatan MBKM. Nah, mereka menjawab ini adalah bagian kegiatan MBKM dalam arti magang internasional. Kesempatan untuk bisa magang di benua biru sangat diminati para mahasiswa. Meski harus mengeluarkan biaya secara mandiri, banyak mahasiswa UNJ yang bersedia mengikutinya. Program magang internasional ini mendapatkan respon yang positif dan apresiasi dari mahasiswa, karena bisa dibilang mahasiswa ini baru pertama ada yang ke Jerman atau ingin pengalaman baru kehidupan di Eropa seperti apa. Program ini ditanggung secara mandiri oleh mahasiswa yang berminat mengikutinya, dan itu sudah disosialisasikan ke mahasiswa. Ya, nah dari pendaftaran, tiket pesawat, biaya kehidupan sehari-hari, sampai ke biaya penginapan selama di Jerman. Mahasiswa yang berminat mengikuti program magang ke Jerman diharuskan mengeluarkan sejumlah uang secara mandiri dengan rincian Rp150.000 untuk biaya pendaftaran. Dana ini ditransfer ke rekening atas nama Civigen, dan Euro 350 jika dikurskan saat itu senilai Rp5.500.000 sampai dengan Rp6 juta. Uang tersebut digunakan untuk pembuatan Letter of Existence atau LOE kepada PT SHB, dan Euro 200 untuk pembuatan approval otoritas Jerman atau izin kerja yang dikeluarkan pihak otoritas Jerman. Sementara untuk pengurusan visa, tiket pesawat, tempat tinggal hingga kebutuhan sehari-hari selama di Jerman ditanggung masing-masing peserta mahasiswa. Untuk biaya hidup di Jerman bervariasi, mulai dari Rp500.000 sampai Rp1 juta per minggu. Total perkiraan biaya yang dikeluarkan mahasiswa untuk mengikuti program Friendjob ke Jerman ini sekira Rp25 sampai Rp34 juta. Senin 2 Oktober 2023 sebanyak 93 mahasiswa UNJ diberangkatkan ke Jerman. Namun, beberapa minggu di Jerman, pihak universitas mendapat sejumlah keluhan dari mahasiswa terkait pendampingan dari PT SHB dan Civigen. Selain itu, terbitnya surat imbauan dari Kemendikbudristek yang menyebut program Friendjob yang dikelola PT SHB dan Civigen bermasalah, membuat pihak universitas khawatir. Mahasiswa-mahasiswa kami ya yang sudah berangkat di Jerman ya, ini ada yang mengeluhkan terkait dengan jarak lokasi antara tempat tinggal sama tempat magang, katanya terlalu jauh ya. Nah, ini yang kemudian dirasakan menambah beban biaya transportasi. Sebelumnya SS dan PT SHB menjelaskan di hadapan perwakilan pimpinan dan mahasiswa UNJ bahwa magang di Jerman akan mendapat honor magang dari tempat magang yang mencapai 30 hingga 40 juta rupiah. Lalu selama 3 bulan, mahasiswa yang kita kirim ini dia akan mengantongi kotor Euro 6.760 setara dengan 110 juta.
ternyata pada saat mahasiswa sudah magang di Jerman, itu ternyata tidak sesuai. Tidak sesuaian itu lebih karena mereka dipotong gitu oleh SHB. Nah, sehingga mereka tidak mendapatkan honor seperti apa yang disampaikan oleh SHB. Terkait apa yang dilakukan PT SHB dan Civigen, pihak UNJ akan melakukan langkah hukum berupa pelaporan atas kerugian material maupun imaterial. Kami berkeyakinan apa yang dilakukan dalam kegiatan program magang internasional bukanlah TPPO. Nah, adapun persoalan kemudian berkembang di media terkait dengan isu TPPO yang dilakukan oleh PT SHB dan juga Civigen terhadap perguruan tinggi di Indonesia, itu kami serahkan proses hukumnya ke pihak kepolisian. Diharapkan juga bisa memberikan upaya untuk kampus-kampus yang lain juga bersuara. Karena bagaimanapun juga kami berkeyakinan bahwa kampus-kampus yang mengikuti program magang internasional adalah korban. Melibatkan ribuan dari 33 universitas di seluruh Indonesia, apa yang menyebabkan kasus ini termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.